Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ada netizen yang cukup kritis gitu ya ketika membaca tentang bijak bersiap untuk lonjakan varian Omikron. Nah, dia menanyakan, berarti dokter Heru termasuk kategori orang yang sudah katakanlah meyakini adanya keniscayaan bahwa bulan Februari Maret terjadi gelombang ketiga. Ya, saya tentunya menjawabnya dalam arti tidak bisa secara eksak gitu ya. Tapi saya telah melakukan forecast juga secara sederhana begitu kan, walaupun saya meminjam data dari berbagai dari berbagai masukan gitu atau dari beberapa institusi ya. Itu pada awal Desember tahun 2021 kemarin ya, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana forecasting ya atau ramalan itu dengan menggunakan berbagai skenario gitu ya. Saya terus dia menanya, kira-kira dok kalau seandainya keniscayaan terjadinya gelombang ketiga itu, kira-kira menurut Dokter Heru bagaimana? Ya saya memberikan gambaran sederhana begini, kalau saya mengambil skala angka 1 sampai 5 ya, 5 itu padanannya pada kasus bulan Juli Agustus pada tahun 2021 kemarin ya. Maka kalau dari 1 sampai 5, posisi sekarang ini kita sudah masuk ke posisi menurut saya pribadi ini di kisaran angka 2 ya. Nah, kita berharap jangan sampai masuk sampai ke angka 4 gitu ya. Ya kita usahakan sampai nanti Maret itu ya prediksi kita mungkin hanya bisa menyampai angka 3 begitu ya. Tapi itu juga masih terus berkembang Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita lihat angka-angka, kemudian kita memperhatikan seperti tadi yang awalnya sudah diungkap oleh Bapak Agus nih, kondisi masyarakat kita yang merupakan variabel yang tentunya sangat menentukan terhadap bagaimana pencegahan atau bagaimana untuk ya masyarakat itu bisa mempertahankan pada tingkat yang level rendah, tapi ini justru memperlihatkan sebagai bentuk variabel-variabel yang memperkuat kemungkinan akan melonjak dengan signifikan. Artinya kan kemarin kita dalam skenario itu variabel-variabelnya di antara yang paling dominan itu adalah terjadinya ya tadi aktivitas masyarakat, dalam artian ini terjadilah semacam ya tadi kan konsentrasi pembauran ya atau interaksi kedekatan dan sebagainya itu kan tidak terkontrol lagi. Kemudian sisi yang lain juga kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat yang sudah melonggarkan aneka macam protokoler ini memang nampak sekali gitu ya, di dalam kerumunan-kerumunan acara-acara yang mungkin dianggap sebagai suatu apa ya namanya suatu ya semacam euforia ya atau kompensasi setelah 2 tahun lebih ya Bapak dan Ibu sekalian, dalam suasana kita selalu terkekang begitu ya, sehingga hampir di semua kota-kota kalau kita amati di Indonesia ini kegiatan-kegiatan ya masyarakat umum ya terutama masyarakat dalam aktivitas perekonomian ya dari kaki lima sampai mungkin adanya pasar-pasar yang dibuka secara khusus ya pada saat mungkin dari Sabtu atau hari Minggu ini ternyata sangat-sangat suasananya cukup ramai gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai dengan caption ini ya. Ini data 3 hari yang lalu ya. Kenapa sambil data 3 hari yang lalu supaya dalam waktu beberapa hari saya punya kesempatan untuk ya mungkin melihat data-data yang lain, tapi sebelumnya kan komentar analisa dari para ahli ini kan sudah cukup banyak ya. Ini perlu kita ketahui ya, kita angka-angka yang saya coba ini Bapak dan Ibu sekalian, ini konfirmasi ya, ini Bapak lihat di atasnya ini menunjukkan pada harian ya itu sudah mencapai 7.000
10 ya yang terkonfirmasi ya. Artinya terkonfirmasi itu ya dia responsif atau positif ya terkena COVID-19 ya. Bagaimana nanti proporsinya dengan perkembangan dari Omikronnya ya, nanti kita ulas sedikit dan nanti kita bahas beberapa hal yang ya kita harapkan pengertian kesiapan kita ini dalam arti kesiapan ya baik itu secara tentunya ya tadi secara mungkin masalah memperbaiki disiplin kembali ya, atau mungkin istilahnya ya kita kembali lagi lah untuk lebih ya lebih apa ya, lebih prihatin lah gitu ya, jangan sampai terulang kasus pada bulan Juli Agustus tahun 2021 yang baru beberapa bulan yang lalu ya, belum ada setengah tahun berlalu ya. Jadi tentunya di ingatan kita masih sangat melekat gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dari angka ini coba kita akan lebih jauh ya tentang masalah vaksinasi cukup baik ya, walaupun tentunya bahkan sudah mencapai angka 3.764 ini untuk vaksinasi boostering ya, atau vaksinasi ketiga ya. Kenapa kok jumlahnya masih sedikit ya, kita kemarin sudah saya ulas, tapi ini tidak akan saya ulang ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti secara ya mungkin saya sedikit senggol-senggol aja begitu ya, karena ini saya mencoba memberikan gambaran secara global bahwa kita harus mempunyai kesiapan ya, baik dalam artian ya tentu sebenarnya sudah jauh ya, mungkin sudah 2 bulan yang lalu dan sebagainya, kita semua sudah mempersiapkan dalam artian ya minimal ya reminding kita ya, ingatan kita terhadap situasi-situasi yang pernah kita alami ya sekitar 5 bulan yang lalu ya, tentang bagaimana Indonesia mengalami suatu kondisi yang betul-betul sangat mencekam ya, terjadi ya sebenarnya bisa kita katakan tsunami COVID-19 di Indonesia ya, tidak sama halnya dengan kasus di India maupun juga di Brasilia ya. Bahkan sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, di Amerika sangat memprihatinkan ya. Di Amerika itu hariannya mencapai 1 juta ya. Kemudian nyusul di India ya, ini angkanya sudah di atas angka 200.000 ke atas ya hariannya ya, setiap hari yang terkonfirmasi ya. Ini tentunya sangat memprihatinkan ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi ini yang saya ulas atau yang saya perlihatkan atau yang ingin saya coba dari banyaknya angka ini, mohon diperhatikan di angka ini ya, ada sesuatu peningkatan harian ya, 7.010 terkonfirmasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita melihat pembahasan ini pertanggal 26 Januari ya, berarti 3 hari yang lalu. Bagaimana ini penyebarannya ya? Untuk kita fokus saja untuk di Bali dan Jawa ya. Kita melihat untuk kasus di Bali ya terjadi 139 kasus, Jawa Timur 238 kasus, kemudian Banten cukup banyak ini Bapak dan Ibu sekalian, 1.133, menyusul kemudian Jawa Barat cukup tinggi 1.619. Lah ini kemudian DKI Jakarta ini ya. DKI Jakarta sudah mencapai angka 3.509. Kembali lagi ini artinya itu kita bicara harian pada hari itu ya. Nah, kemudian banyak dipertanyakan oleh para ya terutama para pengamat, pemerhati, ya, bahkan mass media, bahkan masyarakat umum juga mempertanyakan ini. Ini kita sudah melihat adanya tren kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Tetapi DKI sendiri kok belum memberikan contoh ya untuk bagaimana misalnya meningkatkan level dari status PPKM ya. Sekarang ini kan hanya dia semua sebaran untuk di wilayah DKI itu kan hanya level 1 dan level 2 ya, bukan? Kok tidak segera dinaikkan ke level 3 misalnya. Ya, bahkan mulai per 10 Januari ya, ketika sekolah masuk ini anak-anak sekolah pada masuk, bahkan ditetapkan ya 100% tatap muka. Nah, kemudian nanti terjadi kasus ya 26 nanti kita review ya.
tanggal 26 kasus bahkan di DKI terjadi penutupan sementara 90 sekolah ya. 90 sekolahan itu baik dari SD, SMP, SMK dan SLP, SMA, pokoknya semua sekolahan lah ya. Di sini tidak memberitahukan untuk perguruan tinggi ya, kalau perguruan tinggi mungkin lebih fleksibel ya mungkin. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini data semacam ini nanti akan mengantarkan kita pada diskusi-diskusi yang tentunya menarik untuk kita perhatikan bersama ya, supaya kita memiliki semacam prevention ya, setidaknya prepare bagaimana mempersiapkan kalau ini terjadi betul-betul situasi yang mengarah kepada ya lonjakan yang signifikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran ya, ini di DKI ya Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita ini per harian ya sampai tanggal 25. Kita perhatikan grafiknya, trennya cukup mengkhawatirkan ya. Jadi seolah seperti deret ukur begitu ya. Sangat-sangat ya, walaupun tidak sampai sono, tapi artinya kenaikan cukup memperhatinkan ya. Hingga pada tanggal 25 itu mencapai 3.500. Bahkan kemarin atau hari-hari ini kita sudah mendapatkan informasi lebih ke 4.000 Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu oke. Kita lanjut. Artinya itu kita perlihatkan trennya ya, supaya nanti bisa memberikan semacam penguatan di dalam kita berdiskusi, menguatkan satu narasi-narasi tertentu yang mungkin bahkan ada sesuatu yang kita tekankan lebih pentingnya, sesuatu peringatan ataupun suatu ya tadi ya apa namanya ya, untuk kita semua ya, semua inilah concern lah begitu ya. Kita lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, kita agak kita breakdown gitu ya. Dari sekitar 3.500 tadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang proporsinya yang Omikron, ini sekali lagi kita bicara untuk di DKI ya, itu ada ya anggaplah 2.000 aja lah gitu ya, angkanya kita bulatkan aja. Ini yang di sini ya, terinfeksi Omikron ini. Dengan sebaran diantaranya yang 1.300 itu adalah mereka yang melakukan perjalanan dari luar negeri ketika kembali ke Indonesia, tapi transmisi lokalnya pun juga sangat memprihatinkan ya, melebihi angka 600 ya, 613 ya. Nah, ini gambaran di bawah ini trennya bagaimana ya. Tapi ini secara keseluruhan Omikron di Indonesia ya. Saya mendengar untuk ya seperti tadi ya sudah kita ungkapkan untuk tanggal 29 ini sudah mencapai angka 4.000 lebih ya. Nah, ini sampai tanggal 23 aja kita melihat trennya ya, kenaikannya ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ini hanya semacam gambaran aja ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kasus positif harian sudah di angka 2.000 lebih ya, 2.190. Kemudian kasus Omikronnya yaitu mencapai hampir 1.700 ya di sini ya. Nah, kemudian di sini ini tadi sudah ya, kita sudah. Ini lari ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Perlu kita ketahui bahwa dari 1.600 ya, artinya itu secara ya ini yang kasus Omikron ini berarti ya, 20 pasien itu dirawat ya kalau tidak salah di Rumah Sakit Rujukan Sulianti di Jakarta Utara, itu ada 20 pasien ya. Hingga hari ini beritanya sebenarnya ada 6 orang, tapi yang sudah dipastikan ada 2 orang kemarin ya. Saya belum mendapatkan untuk semacam apa ya namanya berita resminya begitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, dari 20 orang kemudian meninggal 2, itu 1 masih relatif usianya muda tetapi banyak komplikasi ya. Penyakitnya dan obesitasnya sangat menyolok, kemudian diabetesnya juga sangat kronis. Kemudian 1 orang adalah lansia ya yang meninggalnya. Tapi melihat prosentasenya 20 pasien Omikron ini yang meninggal 2 ini sangat tinggi banget ya, mencapai 10% gitu ya. Ini tentunya sangat menakutkan juga gitu ya.
yang tadinya diperkirakan tidak menyebabkan keganasan atau tidak menyebabkan pemberatan, ternyata ini juga bisa terjadi pada mereka-mereka yang memiliki komorbid atau yang usia lanjut ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu ya kita harus tetap waspada ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ini bagaimana setelah Jakarta mengalami suatu kondisi yang cukup memprihatinkan gitu ya. Ini pada tanggal 27 kemarin sudah dikeluarkan sesuatu pemetaan ya, wilayah-wilayah yang dianggap mana itu yang zona merah ya, itu di antara Cilanda, Kalideres, Kebonjeruk, Kebayoran Baru, Senen, Sawah Besar. Kemudian yang sudah zona kuning itu silakan dibaca sendiri, tidak satu persatu saya sampaikan, tapi artinya menunjukkan ya dalam waktu beberapa saat lah ini ada pertanyaan, loh Dok, kan jumlah angkanya sebenarnya relatif kecil ya dibandingkan dengan dari angka globalnya misalnya dengan tahun yang kemarin gitu ya. Tapi kita perlu ingat Bapak dan Ibu sekalian, ya ini terutama juga para netizen, para member IMM, angka kecil ini tentunya kalau kita dalam artian kita ini ingat loh ya, ditemukannya Omicron ya, WHO menyatakan ini sebagai suatu varian yang concern gitu ya. Ini baru tanggal 26 kemarin ya, November ya. Kalau kita hitung-hitung ya anggaplah mungkin 9 mingguan lah gitu. Itu sudah mencapai perkembangan yang luar biasa ini di Indonesia ya. Bahkan yang transmisi lokal pun juga sudah cukup memprihatinkan ya. Jadi kalau kita melihat jangan angkanya saja ya, tapi historinya ya. Kita baru beberapa minggu ya sudah menyebar sedemikian cepatnya ya. Itu jadi karena kemarin juga ada yang nanya, Dok, loh angkanya kan kecil, kita kan bisa mengatakan itu terkendali. Oh, tidak bisa seperti itu ya. Kita harus melihat historinya begitu kan, berapa jumlah dari Omicron yang berkembang. Dan kemudian ada yang menanyakan kemarin ya, sebelum ada data yang meninggal 2 orang itu yang dari 20 yang dirawat itu ya. Dok, kan tidak terjadi pemberatan, gejalanya hanya ringan bahkan tanpa gejala dan sebagainya kan, itu bisa diatasi dengan baik. Ya memang kita harapkan begitu ya, tetapi lah ini ya, yang ini di beberapa negara yang pantas untuk kita simak dan kita pelajari ya, baik itu di Amerika, di Afrika Selatan ya, kemudian di beberapa negara-negara Eropa termasuk Australia dan sebagainya, itu bahkan yang mengkhawatirkan anak-anak ya. Justru itu nanti kita bahas kaitannya dengan masalah sekolah nanti ya, terutama anak-anak, kemudian para lansia ya, terutama yang memiliki masalah komorbid ya atau penyakit bawaan sebelumnya ya. Ini tentunya menjadi prihatin karena kita kalau melihat ya Bapak dan Ibu sekalian, vaksinasi ya untuk para lansia ya ini ya belum ideal ya. Anggaplah apalagi kalau untuk anak-anak di bawah 12 tahun gitu ya, ini juga masih jumlahnya relatif masih kecil ya, karena ini kan terakhir kemarin penambahan dari siapa saja yang ditarget ya, atau yang memiliki katakanlah objek untuk kita melakukan vaksinasi, sehingga nanti kita harapkan pada saat menuju herd immunity ya, artinya tingkat kekebalan masyarakat luas yang bisa melindungi secara baik ya, sehingga nanti bagaimana yang namanya pandemi ini bisa ya tidak lagi menakutkan dan menjadikan banyak katakan accident gitu ya, mungkin hanya masuk ke ranah endemi ya, artinya itu ya dianggap aja penyakit seperti flu biasa itu ya, yang dimana mungkin saja setiap orang bisa kena tapi dengan waktu yang singkat segera pulih kembali dan tidak akan mengancam dari jiwa maupun juga tidak memberatkan dari katakanlah penyakitnya tersebut ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah sekolah ini. Ini penting karena Bapak dan Ibu sekalian, tingkat kekhawatiran di masyarakat cukup besar ya. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena sekolah ini merupakan suatu bentuk dari institusi yang merupakan tempat berkumpulnya ya
para siswa, dan ini juga memiliki suatu intensitas ya kedekatan dan sebagainya, itu kedekatan jarak maksud saya, ini juga cukup tinggi ya. Sisi yang lain kalau mungkin masalah protokoler oke lah ya, anak-anak sekolah lebih bisa memiliki kedisiplinan yang terarah ya, dan ini kita lihat semata. Nah, ini akan menjadi semacam parameter Bapak dan Ibu sekalian, atau setidaknya dengan melihat kejadian kasus di sekolah-sekolah, ini segera kita memiliki keprihatinan yang tinggi ya. Gini kita kalau lihat angka-angkanya tidak saya komentari satu persatu ya, nanti terlalu lama, tapi artinya yang terpapar jumlahnya mencapai 135 orang ya, termasuk guru dan juga bagian dari ya personel di sekolah-sekolah tersebut ya. Ini tentu suatu jumlah yang sangat memprihatinkan ya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu sekalian lari ke bawah ini sini, pada tanggal 26 ya, tanggal 26 Januari ya, tahun 2022 ini sudah ada 90 sekolah yang sementara ini dihentikan ya. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ini kenapa kok demikian? Nanti kita bahas ya, karena supaya tidak menimbulkan semacam prasangka-prasangka yang secara negatif berkembang, ini juga tidak baik ya. Kita ingat loh ya, Indonesia ini merupakan salah satu dari 5 negara terbaik di dalam pengendalian COVID, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kita juga jangan lengah ya terhadap upaya-upaya yang harus dioptimalisasi dalam segala aspek ya. Yang tujuannya apa? Bagaimana supaya segera diakhirinya pandemi COVID-19 tentunya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kenapa? Latar belakangnya. Karena banyak kritikan nih, kita yang ada di DKI ini kan sering loh, ini kenapa nih kok di Jakarta ini dalam situasi kayak gini masih tetap menjalankan 100% untuk tatap muka para siswa gitu kan. Nah, nanti kita bahas ini, kenapa latar belakangnya. Ya, bahkan ini kemarin saya misalnya sempat mencoba ya meninjau di beberapa nih kota-kota lah di Garut, di Tasikmalaya. Ini dia sudah menggunakan ya, karena adanya peningkatan cukup memprihatinkan ya COVID ini, maka menggunakanlah yang ada yang hibrid ya, artinya hanya isi separuh kelas ya, kemudian digilir masuk siang dan pagi ya. Tadinya ditargetkan tatap muka itu sekitar 6 jam, ya ini diparuh ya 3 jam ya, supaya dengan posisi semacam ini mengurangkan terjadinya semacam ya kemungkinan pemaparan ya atau terkonfirmasi COVID-19 ya. Kenapa? Karena di daerah itu, nah ini Bapak dan Ibu sekalian cukup menarik ya. Di daerah ini lebih cepat merespon ya dengan adanya situasi semacam itu. Nah, karena juga menyadari bahwa ada ruang-ruang yang relatif kecil ya, walaupun sudah separuh jumlah siswa, tetapi masih kadang-kadang belum memenuhi persyaratan ya untuk ya tadi ya pengaturan jarak ya, yang idealnya 1 meter lah ya. Ini kadang-kadang tidak bisa memenuhi persyaratan ya karena ruang kelasnya yang kecil ya. Oleh karena itu kita salut ya. Kalau mungkin yang paling dekat dengan DKI itu Tangerang ya. Tangerang sudah beberapa hari yang lalu langsung adanya kejadian ini tanggal 26 kalau tidak salah memulai ya untuk 50% tatap muka ya. Ini kemungkinan juga terjadi pergiliran, mereka yang ada yang dimasukkan siang dan dimasukkan pagi diparuh gitu ya. Kemudian jam belajarnya pun juga mungkin diparuh juga ya, yang harusnya 6 jam menjadi 3 jam gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya kira lebih bijak ya, memberikan suasana baik pembelajaran di sekolah maupun juga orang tua Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena kita masih berlaku loh ya, orang tua memiliki hak sepenuhnya. Kalau misalnya dia memiliki tingkat kekhawatiran itu disebabkan kondisi anak ya, ataupun dalam proses anak menuju ke sekolah dan sebagainya, itu seandainya misalnya dia menetapkan orang tua, oh anak saya belum bisa sekolah, itu pun harus diterima loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Polisi ini juga cukup menurut saya cukup baik ya, artinya itu ada satu ya pembagian semacam otorite ya, secara apa ya, terdistribusikan dengan cara yang mungkin ya mendekati bijak berimbang lah gitu ya. Ini bagus ya.
tetapi tentunya ada beberapa ini ya. Coba mari kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kok DKI masih ngotot gitu ya, masih 100% tatap muka, kenapa begitu? Ini supaya ya ini saya mencoba ini menengahi komunikasi untuk mendapatkan semacam ya wawasan yang berimbang gitu ya. Karena ini masyarakat udah banyak ngamuk-ngamuk ini ya. Ini kenapa DKI ini kan kemarin sudah sepakat katanya sebagai apa ini namanya sebagai ajang untuk pertempurannya Omikron itu adalah di Jakarta ya. Jadi Battle of Fields-nya itu adalah di Jakarta ya. Ini kan itu udah apa ya, opini semacam ini kan sudah marak di bulan Desember tahun 2021 bukan? Nah ini tapi kenapa ini pada saat awal-awal sudah kelihatan trennya meningkat gitu ya untuk COVID-19, kok Jakarta masih belum mengambil suatu kebijakan, masih seolah tuh menunggu dari pusat gitu ya. Walaupun ya pusatnya memang, tapi pengertian pusat di sini adalah kewenangan ya. Walaupun DKI itu merupakan tempat ibu kota negara, tetapi kewenangan itu terstruktur bukan? Jadi menunggu struktur dari atas untuk instruksinya bagaimana ya. Ini kita lihat pertimbangannya apa saja. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekali lagi pada saat ditemukanlah ya kasus adanya COVID-19 di sekolah-sekolah ini, nah ini ya bahwa pertemuan tatap muka 100% tetap dijalankan ya. Karena ini kenapa? Ya ini karena instruksi dari pusat. Nah, tapi juga ada contoh ya, dan pemerintah pusat juga memberikan ya semacam mendelegasikan apa ya otoritasnya ke daerah gitu ya. Itu juga no problem ya. Ada pemerintah daerah yang mengambil untuk apa ya PTPM itu 50% ya, seperti yang tadi saya sebutkan di wilayah Tangerang ini ya, kalau untuk sepengetahuan saya ya. Di beberapa daerah malah lebih banyak yang sudah menjalankan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi PTM ya, pertemuan tatap muka ini masih setiap hari, artinya masih pesertanya di 100% ini ya. Ini di DKI ini. Ini yang sebelah kanan ini ya. Kemudian durasi belajar masih 6 jam ya, ini normatif peraturan itu kan. Dan ini ditetapkan dari mulai tanggal kemarin 10 Januari 2022 ya. Kemudian walaupun juga mal masih diberlakukan ya untuk 50% ya kapasitas, kemudian tutupnya juga ada jam 9 malam. Kemudian juga tentunya anak usia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan karena kaitannya anak 12 tahun ke bawah ini belum mendapatkan proteksi yang baik ya. Kemarin pelaksanaan untuk vaksinasinya belum bisa dijalankan secara optimal ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa ini kok sekali lagi DKI kok belum mengambil suatu sikap yang lebih katakanlah mungkin lebih responsif gitu ya. Nah, ini alasannya kenapa ini. Kenapa kok PTM misalnya 100% digelar? Nah, ini kita juga memperhatikan Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita harus berwawasan secara lebih stereotip lah ya. Jangan kita mungkin menganggap ini Jakarta ini sebagai percontohan kok malah ya istilahnya itu malah bandel gitu. Bukan begitu caranya berpikir ya. Kita mencoba ya, apa ini alasannya? Kok pertemuan tatap muka ini 100% tetap digelar ya. Ini ya ya memang betul ya, kondisi pandemi membaik ini. Saya dari putaran jam dari sini ya. Ini ya, kondisi pandemi membaik betul ya. Kita bahkan salah satu dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia merupakan salah satu dari 5 negara terbaik di dunia ya. Anggaplah kalau semua negara di dunia itu yang mengalami pandemi itu mungkin ada sekitar lebih dari ya 175 negara. Ini luar biasa bukan Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan ya, multi kepulauan yang luar biasa. Tentu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi, tapi kita bisa masuk ke dalam apa ya namanya suatu ranking yang sangat prestisius tentunya. 5 dari negara yang termasuk di dalam terbaik ya dalam arti pengendalian COVID. Oke.
Nih, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, memang kita nampak ya dari bulan-bulan sekitar ya Oktober, November, Desember pada tahun kemarin yang baru kita tinggalkan ini ya, ini memang indikasi membaik ya, melandai gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sisi yang lain masalah angka putus sekolah meningkat. Bahkan untuk tingkat SD, Bapak dan Ibu sekalian sangat memperhatikan 10 kali lipat ini. Ini sangat mengerikan, terutama di daerah-daerah ya. Karena anak-anak yang tidak melakukan kegiatan formal sekolah, ya ini terpaksa kadang-kadang harus ya ikut membantu orang tuanya ya, karena betul-betul dalam waktu ini pandemi ini selama 2 tahun itu ya sangat terdampak ya kondisi perekonomian rumah tangga ya hampir semua semua masyarakat di dunia Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, ini kembali lagi kan ini sebenarnya kan faktor ekonomi ya. Jadi ini selalu ada kaitannya ini terutama di daerah-daerah ya, di desa-desa. Kemudian juga ini orang tua maupun juga para ahli pendidikan atau para pengamat pendidikan melihat bahwa pembelajaran secara jarak jauh itu ternyata tidak efektif ya. Ya memang dia dalam arti kemungkinan masih ya semuanya kan mendadak ya, tidak dipersiapkan, tidak tersistematisasi dengan ya dengan waktu yang cukup dan sebagainya, sehingga ya ini semuanya bisa kita maklumi ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian ada kesenjangan untuk para untuk belajarnya siswa ya, tentunya berbeda ya, keluarga menengah ke atas dengan keluarga menengah ke bawah ya, dari fasilitas apalagi kaitannya dengan ya tempat ini kan berpengaruh bagaimana akses terhadap internetnya ya dan sebagainya. Oleh karena itulah kenapa ya suasana ini tentunya menjadi semacam pemikiran bangsa ya, karena ini masalah pendidikan ini ya. Jadi sebenarnya ya kita mohon bersabar ya Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang di DKI. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini segera nanti DKI mengambil sikap bagaimana, apakah mengikuti pola 50% misalnya, atau pola hibrid atau apa ya, moga-moga nanti pasti mereka akan memikirkan dari beberapa sisi, karena ini juga kembali lagi ini kan Jakarta ini menjadi semacam central of figures ya dari kota-kota lain dan lain. Jadi saya kira kehati-hatian itu yang menjadi pertimbangannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga dalam waktu 1-2 hari ini kita akan melihat perkembangannya. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Ini kenapa kita bahas? Ya karena ini salah satu bagian yang cukup mewarnai di dalam masalah psikologi ya, karena ini masalah pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Dan satu hal lagi, ini juga menjadi semacam barometer ya. Kalau sekolah aja sudah menunjukkan adanya tadi ya yang terdampak atau bahkan sudah menunjukkan ya terkonfirmasi positif dengan angka yang ya cukup signifikan ya, sehingga harus diperlukan ditutup 90 sekolahan itu ya. Ini artinya di kalangan masyarakat luas tentunya jauh lebih besar ya, dampaknya jauh lebih besar. Karena apa? Ya mereka tentunya lebih susah untuk tadi ya menaatin dari protokoler ya. Udah nampak betul ya kelonggaran-kelonggaran ini bahkan seolah tuh masyarakat sudah melupakan gitu ya bahwa ini masih situasi pandemi ya. Ya tapi walaupun mungkin juga kalau kita dari sisi kemanusiaan ya itu dianggap manusiawi juga ya, karena tapi ini situasi ini masih harus mempunyai suatu keprihatinan yang katakanlah yang betul-betul terkontrol ya. Jadi jangan merasa bahwa ini sudah selesai, belum. Justru kita di depan mata kita gitu ya. Kita mencobalah melewati dari bulan Februari dan Maret tahun 2022 ini menjadi suatu momen yang terbaik ya. Indonesia menjadi pionir yang terbaik lah gitu ya. Kita bisa ya katakanlah bisa meredam angka itu tidak melebihi lah untuk 10.000 hariannya begitu ya, sampai dipertahankan sampai syukur-syukur bisa lebih melandai lagi ya sampai akhir Maret gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini nantinya sudah menjadi semacam kondisi yang kita tentunya
akan mengambil langkah-langkah yang lebih progresif lagi ya, mungkin kita akan mendeklar gitu ya, akan menyatakan kepada masyarakat dunia bahwa kita sudah bisa melakukan yang namanya manuver dari kondisi pandemi menjadi endemi gitu ya. Tapi ya ini tergantung dari kita, dan ini sekarang ini ibaratnya bola panasnya lebih banyak ke masyarakat umum ini ya. Karena pemerintah tentunya dengan pengalaman kemarin bulan Juli Agustus tahun 2021 kemarin ini, saya kira nggak mungkin main-main ya. Terbukti ya beberapa rumah sakit sudah dipersiapkan, semua sudah dipersiapkan gitu ya. Nah ini sekarang ya ini bola panasnya ada di masyarakat luas ini ya, dan sudah nampak bahwa bola panas itu dipermainkan dengan ceroboh gitu ya. Artinya coba kita lihat kan kemarin kita data-data kan sudah kita perlihatkan bagaimana kereta api itu sudah mungkin lipat lebih dari 10 kali Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemarin baru lipat 5 kali ya waktu saya presentasi 2 minggu yang lalu ya. Ini sekarang baru 2 minggu ke depannya udah lipat 10 kali lebih. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian juga tentunya maskapai penerbangan juga mengalami suatu eskalasi peningkatan juga yang luar biasa ya. Kemarin baru 3,5 kali lipat 2 minggu yang lalu. Sekarang sudah meningkat lebih dari 5 kali. Walaupun dengan peraturan yang cukup ketat juga tetap aja masyarakat ya kepinginnya menggeliat ya, karena ini faktor ekonomi ya, atau mungkin juga faktor psikologis lamanya untuk tidak lagi adanya suatu komunikasi silaturahmi dan sebagainya ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini untuk sekali lagi untuk setiap daerah ya, bagaimana gelar untuk tatap muka ini kan persyaratannya ya hampir semua ya wilayah itu sudah di level PPKM-nya level 1 2 ya, sehingga ini sudah mulai ini ada persyaratan yang dipenuhi ya. Kemudian tenaga kependidikan ini hampir rata-rata bisa dipenuhi nih ya. 80% sudah melakukan vaksin pada dosis kedua ya. Kemudian ini lansia ini memang masih angkanya juga agak masih belum akurasinya belum baik ya, tapi seolah-olah kalau ini kan agak susah ya melacaknya, tapi terutama tenaga guru ini ya rata-rata semua memenuhi syarat ini dua ini, sehingga untuk tatap muka tadi seolah itu bisa dilakukan dengan lebih leluasa gitu ya. Tapi dalam situasi semacam ini perlu ditinjau kembali Bapak dan Ibu sekalian. Menurut saya kita menggunakan metode hibrid aja ya. 50% dibagi, artinya kelas itu dibagi 2, mungkin masuknya pagi dan siang. Yang tidak apa-apa ya, dikurangi dulu jam untuk pembelajarannya ya, misalnya 3 jam supaya ya terutama ya ini sampai bulan akhir Maret lah gitu ya. Kalau nanti akhir Maret itu sudah mulai adanya suatu recovery yang sangat menggembirakan misalnya, atau terjadi keniscayaan untuk gelombang 3 itu merupakan suatu pertanda ya akan berakhirnya COVID-19 di Indonesia, itu tentunya sangat mengembirakan ya. Kembali lagi tatap muka 100% ya tentunya. Oke Bapak dan Ibu, sudah kita lanjut. Nah, ini beberapa pendapat nih Bapak dan Ibu sekalian. Ini kita misalnya Profesor Windu ini ya, Profesor Windu epidemiolog dari UNER nih ya. Ini kaitannya dengan masalah sekolah tadi ya. Ya tadi beliau artinya itu mempelajari gitu ya, bahwa masih banyak ini sekolah-sekolah di daerah ya, bahkan di kota-kota besar pun juga masih ada ya yang kapasitasnya itu ya tidak memenuhi gitu ya, walaupun separuh pun masih sebenarnya pengaturan jarak belum ideal ya. Oleh karena itu mau diperhatikan lah ya. Kemudian dari sisi tertentu misalnya ya tadi ya, misalnya ya terutama tadi masalah ruang, kemudian kalau yang lainnya masalah protokoler anak-anak sekolah tentunya lebih mudah kita arahkan ya. Ya kaitannya tadi ini Profesor itu melihat dari sisi bahwa masih banyak ya sekolah-sekolah yang belum memiliki idealisasi untuk pengaturan jarak tadi, walaupun sudah sampai ke tingkat 50% ini ya. Oleh karena itu ya ini mengisyaratkan sebenarnya bahwa setiap daerah itu yang lebih tahu lah biar dia mengatur ya, seperti di Tangerang langsung mengambil sikap dan sebagainya. Tapi kalau misalnya DKI masih
kekeh dengan 100%, ya tentu itu memiliki suatu reason sendiri ya. Seperti tadi yang saya ungkapkan ya, supaya kita kembali lagi ya, saya akan mencoba ya memberikan semacam modus operandinya itu, oh begini di tengah-tengah, jadi supaya tidak menimbulkan inilah prasangka-prasangka ya. Dalam situasi kayak gini kita harus saling mendukung ya. Kemudian ini dari dokter anak ini juga menyampaikan ya bahwa sebenarnya permasalahannya terutama anak yang di bawah 12 tahun ya, ini vaksinasinya memang belum bisa berjalan dengan ideal, belum bisa berjalan dengan optimal ya. Ini ada sesuatu tingkat kekhawatiran dan ini sudah terjadi ya di Afrika Selatan ya, kemudian di Amerika ya, di Inggris dan itu kasus Omikron ini cukup tinggi ya, persentase terpaparnya ya. Ya karena dia tentunya belum mendapatkan vaksinasi yang sempurna ya dan sebagainya. Oleh karena itu ini Dr. Pimprin ini ya, Ketua Umum dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, memberikan semacam warning-nya ya, supaya kita betul-betul ya tadi ya mempertimbangkan yang terbaik untuk anak didik kita. Apalagi untuk komisioner untuk ya perlindungan anak ya, ini pasti dia akan lebih care-nya lebih ya. Ini Retno Listiarti ini dia menyatakan bahwa ya kita harus inilah ya, sementara inilah selama 2 bulan ke depan ini ya, dimulailah sekarang ya, mulai sekarang tanggal-tanggal akhir-akhir bulan Januari ini mulailah ya yang 100% menuju dulu ke 50% ya, dengan metode hibrid tadi mungkin itu yang lebih sederhana gitu ya, nanti sampai akhir Maret gitu ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Ya ini juga kembali lagi kepada masyarakat luas ya. Banyak ya yang mengkritik ya, ini kenapa kok PPKM-nya kok masih tidak ada ya. Kembali lagi tentunya kita ingin mendapatkan wawasan nih dari misalnya dari epidemiolog dari Universitas Indonesia ya, memberikan gambaran ya PPKM-nya sih harusnya walaupun mungkin tidak perlu dinaikkan, tapi mungkin harus dievaluasi kembali bagaimana aturan-aturan dan sebagainya. Tapi simpelnya begini aja Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya masyarakat itu diingatkan kembali aja deh ya, kita memberikan warning kembali lah ya, kita teriak-teriak ya seperti yang saya lakukan ini, terus ayo yang namanya tadi ya, mengikuti disiplin protokoler itu terus ya, jangan dikendor ya. Kita ya mencoba terus lah, minimal itu 2 bulan ke depan ini ya, Februari Maret ini sebagai test case yang ya moga-moga dengan kita kan sudah lolos ya, yang pertama kasus bagaimana bulan Juli Agustus, anggaplah kita naik peringkat kan, dan benar kan kita mendapatkan penghargaan dunia gitu. Nah, ini kita mencoba lagi sampai ke tingkat di mana kita mendapatkan apresiasi terbaik gitu ya, yang kita harapkan kan demikian ya, dalam artian kita bisa melepaskan atau bisa mulai ya hidup bersama dengan COVID-19 dengan cara yang elegan ya, bahkan kita memulai suatu era baru yang ya katakanlah lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih memiliki sesuatu ya tadi apresiasi karena dari pengalaman yang mencekam selama lebih 2 tahun ya dengan pandemi COVID-19. Oke, Bapak dan Ibu kita lanjut. Kemudian kalau kita bersiap dengan melakukan apa ya, sebenarnya simpel aja, selalu saya peringatkan kan, selalu aja ya dalam situasi kayak gini kita juga mempertimbangkan bagaimana untuk meningkatkan aspek ya kembali lagi ya, benteng utamanya itu kan hanya kekebalan ya, kekebalan itu kekebalan yang bersifat individual ataupun kekebalan yang by design ya. Ya tentunya itu keterlibatan pemerintah ya, dalam arti ini seluruh dunia kesehatan akan mengupayakan sedemikian rupa sehingga kita bisa terprotek dari COVID-19 ya. Di antaranya tentunya masalah ekstra makanan ya. Ini kaitannya dengan gizi ya. Demikian juga istirahat ya, yang cukup, olahraga yang teratur. Apa kok dengan NG2 Kencana? Saya kira kemarin sudah selalu kita bahas kan. Karena NG2 Kencana ini menjadi bagian, kembali lagi ya, karena kita juga tidak bisa memungkiri hidup dalam alam modern, banyak hal, masalah makanan, minuman kita yang bermasalah kan. Ini ya diselesaikan ya, karena sebagai fungsi supporting yang namanya natural
Golden Green Kencona atau NG2 Kencona ini akan membantu ya meningkatkan penyerapan nutrisi ya, membuang toksin ya karena makanan-makanan ini ternyata dengan adanya berlebihan proses dan sebagainya karena industrialisasi sedemikian rupa, karena kepentingan perdagangan, nah ini tentunya menimbulkan banyak residu lah, ini harus dibuang ya. Namanya toksin ini untuk bagaimana detoksifikasi, ini kita serahkan kepada NG2 Kencona ya. Kemudian sisi yang lain Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah banyak menyampaikan ya karena kita punya pengalaman pada saat menangani COVID ya memang tentunya kita pada batas yang tidak di dalam perawatan rumah sakit ya. Kita ini masih merupakan suatu clinical empirical ya, artinya itu masih di luar rumah sakit yang kita tangani, tapi rata-rata menunjukkan sesuatu yang sangat menggembirakan ya, bisa membantu memproteksi ya karena sebagai fungsi supporting, mempercepat penyembuhan gitu ya, karena juga merupakan fungsi supporting untuk bagaimana obat-obat tadi bisa berperan lebih manjur dan sebagainya ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan suatu upaya kita yang terus-menerus ya, dan sampai ujian kita yang sudah harus kita kerjakan ini Bapak dan Ibu sekalian cukup dengan 2 bulan ini ya, yang merupakan suatu test case yang jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita lengah gitu ya, sehingga kita nanti bisa menjadi pionir untuk di dunia ini ya. Betapa bangganya Bapak dan Ibu sekalian bila bangsa Indonesia yang sangat complicated karena sebagai negara kepulauan ya, untuk sistem distribusi maupun juga sistem pengendaliannya, manajemen dan sebagainya, ini bisa leading gitu ya. Wah ini tentunya luar biasa. Kita akan bangga dengan bangsa kita ya. Dengan itu jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian selalu dengan 3M ya, protokoler, kemudian 3T ya. Jangan segan-segan untuk melakukan testing ya. Seandainya pun harus berbayar ya, saya kira pemerintah juga sangat bijak ya untuk di puskesmas ini ya, ini juga sangat terjangkau ya, karena kalau untuk kepentingan yang bersifat privasi gitu kan Bapak dan Ibu sekalian harus ya tentunya logik ya kalau harus mengeluarkan uang, tapi tentunya tidak seberapa ya, supaya apa ya, sekali lagi ketika kita bisa menjaga diri kita sendiri itu berarti kita bisa melindungi diri kita sendiri gitu kan, dan melindungi orang-orang yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita sayangi adalah yang terdekat, baik itu keluarga ataupun mungkin para handetolan kita, saudara kita, teman kita dan sebagainya ya. Dan vaksinasi Bapak dan Ibu sekalian ya. Pengalaman kemarin 20 orang yang terkena Omikron ini ya, salah satunya ya meninggalkan 2 ini ternyata belum divaksinasi. Ya ini menunjukkan kan vaksinasi sangat punya peran yang sangat penting sekali. Oleh karena itu jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, jangan diabaikan dan upayakan konsultasilah bila ada masalah karena merasa adanya komorbid dan sebagainya, itu tentunya ada jalan keluarnya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan kepada IMM ya, Indotama Mitra Mandiri ini yang selalu mensupport kami semua. Semoga kita segera mengakhiri COVID-19 dan kita ucapkan masih dalam suasana tahun baru dan jaya negeriku untuk Indonesia. Terima kasih.